15. Ke atas dulu, Vic. Ini udah paling atas nih. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fikri Afanda akan membacakan tentang ringkasan graf. Graf adalah objek dasar pelajaran dalam teori graf. Dalam bahasa sehari-hari, sebuah graf adalah himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik simpul atau sudut dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Dalam graf yang memenuhi syarat di mana biasanya tidak berarah, sebuah garis dari titik A ke titik B dianggap sama dengan garis dari titik B ke titik A. Dalam graf berarah, garis tersebut memiliki arah. Pada dasarnya, sebuah graf digambarkan dengan bentuk diagram sebagai himpunan dari titik, sudut, atau simpul, yang digabungkan dengan kurva, garis, atau sisi. Sebuah graf atau graf tidak berarah adalah sebuah pasangan D sama dengan F kali E yang memenuhi kondisi. Yang F adalah sebuah himpunan yang elemennya dinamakan sudut atau simpul. Dan E adalah sebuah himpunan dari pasangan-pasangan sudut yang terpisah yang dinamakan sisi atau garis. Dan yang kedua, ringkasan spanning tree. Spanning tree adalah sebuah cabang yang terbentuk dari subjek edge serta menghubungkan setiap vertex dalam suatu grid. A. Algoritma prime, sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari edge yang membentuk suatu pohon yang mengandung node, di mana bobot keseluruhan dari semua edge dalam pohon diminimalisasikan bila graf tersebut, maka graf itu hanya memiliki satu pohon rentang minimum untuk satu dari komponen yang terhubung. B. Algoritma Kruskal adalah algoritma dalam teori graf yang menemukan suatu pohon rentang minimum untuk berhubung dalam graf berbobot. Ini berarti menemukan subjek dari tepi yang membentuk sebuah pohon yang mencakup setiap titik, di mana berat total dari semua tepi di atas pohon diminimalkan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Afik. Nah, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang program graf. Yang pertama, seperti biasa, kita bikin importnya. Kita lanjutkan dengan bikin class graph dengan kalimat private final map list map sama dengan new hash map. Di baris selanjutnya kita bikin add vertex map titik put new linked list. Di baris selanjutnya kita bikin add edge t source t destination boolean bidirectional. Di point if kita bikin map constant key source add vertex source. Di point if selanjutnya map titik constant key destination vertex destination. Dan untuk poin selanjutnya map titik get source at destination if bidirectional map get destination at source. Di baris selanjutnya kita bisa bikin get vertex count. Di outputnya kita bisa bikin kalimat graph memiliki mip key set size dan diakhiri dengan simpul. Di baris selanjutnya bisa kita bikin public void get edge count boolean bidirection count sama dengan 0 tv titik 2 map key set count tanda plus sama dengan map titik get v size. Di point if bidirection count sama dengan count garis miring 2, yang dimana outputnya akan kita bikin kalimat graf memiliki count yang diambil dari bidirection di atas ditambah dengan sisi. Kalimat di baris selanjutnya has vertex map constant key, outputnya adalah
graf memiliki S sebagai simpul, output selanjutnya graf tidak memiliki S sebagai simpul. Di baris selanjutnya hash H, kita bisa bikin map get contents D. Outputnya adalah graf memiliki sisi antara S dan D. Di output selanjutnya kita bisa bikin kalimat graf tidak memiliki sisi antara S dan D. Di public string, toString, kita bisa bikin string builder sama dengan new string builder. Di baris selanjutnya adalah v.2 map vset builder append v to string append. For tw sama dengan map get v builder append w to string append. Builder append and return builder to string. Di public class kita bisa bikin kita bisa masukkan data yang kita mau di sistem di outputnya. Kita bikin graph garis miring n ditambah g to string. Dan ketika di run akan memiliki output seperti ini. Penjelasan selanjutnya akan saya berikan kepada Hafiz Adrian. Maaf Hafiz, mic-nya belum dihidupkan. Baiklah, selanjutnya program minimum spanning tree. Yang pertama kita import java.length.bintang, kemudian membuat kelas main, kemudian buat fungsi private static final integer v sama dengan 5. V di sini melambangkan untuk vertex. Kemudian menulis integer min key, integer key boolean, mst set. int min sama dengan integer max underscore value, min index sama dengan -1. Untuk integer v sama dengan 0, v lebih kecil dari vertex v++ if mst set v dan key v lebih kecil dari min. Min sama dengan key v, min underscore index sama dengan v, return min index. Kemudian membuat fungsi void print mst dengan isi integer parent, integer graph, sistem outprint sisi dan isi. Untuk integer i sama dengan 1, i lebih kecil dari v i++. Sistem outprint parent ditambah string tambah i ditambah /t tambah graph i parent i. Kemudian membuat void prim mst dengan int graph, int parent dengan new int v, dan int key dengan new int v. Boolean mst set sama dengan new boolean v, for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari v, i++. Key i sama dengan integer dan max value. Mst set i sama dengan false. Key 0 sama dengan 0, parent 0 sama dengan -1. Untuk int count sama dengan 0, count kecil dari v dikurang 1, count plus. intu sama dengan min key, mst set u sama dengan true. For int v sama dengan 0, v kecil dari vertex v++, if graph uv tidak sama dengan 0, dan mst set v dan graf uv kecil dari key v, parent v sama dengan u, key v sama dengan graf uv, print mst parent graph. Kemudian membuat PSVM
dengan main T sama dengan new main, int membuat graph int graph sama dengan new int, kemudian mengisi grafnya, kemudian T print mst graph, kemudian akan menghasilkan output sebagai berikut. Saya kembalikan kepada moderator. Dengan begini, selesailah penjelasan kami dari kelompok kami. Bila ada kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.